semuanya, selamat datang di channel Cakrapenta. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai grid sum. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa itu grid sum pada video-video sebelumnya? Oke, kita langsung saja. Oke, perhatikan grid sum berikut. Nah, di sini sudah ditampilkan grid sum dengan ukuran 4 kali 5. Nah, pada baris pertama target bilangannya yaitu 24. Pada baris kedua targetnya adalah 18. Baris ketiga yaitu 22. Baris keempat yaitu 15. Sementara itu untuk target kolomnya, untuk kolom pertama yaitu 13, kolom kedua yaitu 20, kolom ketiga 16, kolom keempat 12, dan kolom kelima 18. Nah, menurut kalian bagaimana sih cara untuk menyelesaikan grid sum yang ada di samping ini? Oh iya, perlu diingat ya bahwa isi dari grid sum ini yang ada di tempat yang telah disediakan yang berwarna biru muda ini itu bisa diisi dengan bilangan 1 sampai 9 yang ketika dijumlahkan nanti sesuai dengan bilangan target pada kolom ataupun baris. Jadi kalian nanti diminta untuk mengisi bilangan-bilangan di sini yang nanti ketika dijumlahkan bisa menghasilkan target. Contoh pada bilangan baris ke-1 targetnya 24, berarti 5 bilangan berapa saja yang bisa menghasilkan 24. Dan selanjutnya, oh ya, perlu diingat lagi bahwa dalam satu baris atau satu kolom tidak boleh ada pengulangan. Berarti kalau misal di sini sudah ada 1, berarti di baris yang ini sudah tidak boleh ada 1, dan juga di baris yang sini juga tidak boleh ada 1. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk memecahkan grid sum tersebut, kamu dapat memulai dari bilangan atau target bilangan yang terkecil atau terbesar. Tapi perlu diingat bahwa grid sum itu sebenarnya tidak memiliki suatu prosedur yang tetap, teman-teman. Jadi kalau semisal dari bilangan-bilangan ini kalian tidak harus memulai dari 24 gitu ya. Semisal kalau kalian lebih mudah untuk berpikir, jika memulai dari 18 pun tidak apa-apa. Begitu ya teman-teman. Nah, kapan kita tidak mendahulukan yang terkecil atau yang terbesar? Nah, sebagai contoh ya, pada grid sum ini teman-teman, itu kita mendahulukan 15. Kenapa kok mendahulukan 15? Karena 15 ini hanya punya satu variasi bilangan yang sudah pasti benar. Nah, karena 15 itu 5 bilangan yang ketika dijumlahkan itu dapat menghasilkan 15, itu hanya satu variasi, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Sementara yang lain itu masih memiliki variasi bilangan yang lainnya. Dan perlu diingat lagi bahwa perlu memperhatikan urutan bilangannya. Jadi urutannya itu tidak selalu 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Bisa saja 2, 1, 4, 5, baru 3. Seperti itu juga bisa, sehingga teman-teman bisa mencoba beberapa variasi gitu ya. Oke, nah pada soal ini yang bawah ini saya masukkan seperti ini teman-teman, yaitu dengan urutan 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah saya menentukan yang bawah ini, kita bisa menggunakan trik yang tadi teman-teman, yaitu memulai dari yang paling besar atau yang paling kecil. Nah, di sini saya mulai dari yang paling kecil terlebih dahulu, yaitu 12. Seperti yang tadi saya sudah tuliskan bahwa variasi bilangan dari 12, 4 bilangan yang ketika dijumlahkan bisa menghasilkan 12, itu ada 2 ini teman-teman, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Kemudian ada 1, 2, 4, dan 5. Karena tadi saya sudah menentukan bahwa untuk urutan yang bawah ini 1, 2, 3, 4, 5, maka yang 12 bilangan-bilangan yang ketika dijumlahkan itu harus menghasilkan 12, itu harus memiliki bilangan 4. Nah, di sini itu hanya 1, yaitu variasi bilangan 1, 2, 4, dan 5. Nah, kita perlu memperhatikan urutannya. Ini urutannya yang mungkin gitu
yang mungkin kita isikan pada grid sum berikut. Nah, untuk kali ini saya memilih salah satunya, yaitu yang ini 5, 1, 2, dan 4. Apakah tidak boleh milih yang lain? Boleh teman-teman, karena memang pada dasarnya grid sum itu harus mencoba, harus explore gitu ya. Jadi belum tentu apa yang kalian tebak di awal, apa yang kalian tuliskan di awal itu benar. Bisa jadi nanti di akhir ketika yang kolom benar, ternyata ketika dijumlahkan yang baris salah gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, setelah tadi yang 12, saya memilih untuk menentukan yang 13. Nah, ada 3 variasi bilangan teman-teman, yaitu 1, 2, 3, dan 7. Ada 1, 2, 4, dan 6, dan juga 1, 3, 4, dan 5. Ketiganya memiliki 1, sehingga ketiganya ini mungkin variasinya ya. Nah, cara kita mengeliminasinya itu dari urutannya. Ini adalah urutan yang mungkin kita masukkan ke sini. Nah, ini ada urutan yang tidak mungkin kita masukkan ke sini teman-teman. Seperti contohnya 3, 7, 2, 1. Mengapa kok nggak bisa ini? Karena yang 2 ini sudah ada di sini, sehingga 2 tidak bisa dipakai lagi di sini, begitu teman-teman. Nah, pada kolom 1 ini saya memilih kemungkinan urutan yang ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya memilih untuk menyelesaikan dari bilangan yang terkecil setelah 13, yaitu 16. Nah, di sini saya melihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variasi bilangan yang bisa kita pakai. Nah, kita harus mengeliminasi teman-teman. Di sini saya sudah menentukan bahwa harus ada 3. Berarti yang bisa digunakan hanya 1, 2, 3, 4. Kan yaitu variasinya 1, 3, 4, 8, 1, 3, 5, 7, 2, 3, 4, 7, dan 2, 3, 5, 6. Nah, nanti untuk urutannya ya teman-teman, urutannya yang sangat-sangat banyak memang, sehingga memang seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa harus coba-coba. Tetapi yang jelas kita harus memperhatikan bilangan yang ada di kanan dan di kiri ini. Berarti kalau di sini sudah ada 5, berarti kita tidak boleh menuliskan 5 ataupun 3 di sini. Di sini sudah ada 1 dan 5, berarti kita tidak boleh menuliskan 5 dan 1 di sini. Di sini sudah ada 2, di sini sudah ada 4, berarti kita tidak boleh menuliskan 2 ataupun 4 di sini. Begitu teman-teman. Tapi apakah saya boleh menuliskan 5 di sini? Boleh, karena pada baris ataupun kolom belum ada yang 5, begitu teman-teman. Namun pada kesempatan kali ini saya menggunakan urutan 1, 4, 8, 3. Berarti saya menggunakan yang ini teman-teman, 1, 3, 4, 8, tapi dengan urutan yang seperti ini. Oke, selanjutnya. Oke, untuk variasi bilangan selanjutnya yang saya pilih yaitu angka terkecil selanjutnya, yaitu 18. Mengapa kok saya tidak memilih yang ini? Karena yang ini memiliki variasi bilangan yang lebih sedikit teman-teman. Ya, yaitu hanya 3. Hanya 3. Nah, sebenarnya tidak harus selalu didaftar begini ya teman-teman. Ini hanya untuk memudahkan. Kita bisa melihat dari bilangan-bilangan yang tersedia di sini pun kita sudah bisa menentukan variasi bilangannya itu apa saja gitu sebenarnya. Ya, ini hanya untuk mempermudah ketika saya menjelaskan sekarang. Nah, oke, berarti urutan bilangannya dari bilangan ini kan berarti hanya ada 2 variasi karena 5, 4, dan satunya sudah ditentukan. Berarti antara 5, 2, 4, 1, 6 dan 5, 6, 4, 1, 2. Nah, kenapa kok kita tidak bisa 5, 4, 2, 1, 6? Karena di sini sudah ada
2, sehingga 2 tidak bisa dipakai lagi di sini. Oleh karena itu di sini kita bisa isikan 6 dan di sini kita bisa isikan 2. 2 masih bisa di sini karena yang bawah ini 5, teman-teman. Jadi tidak apa-apa untuk kita memasukkan 2 di sini. Oke. Selanjutnya kita yang terkecil selanjutnya yaitu 18. Nah, sebenarnya ini tidak hanya ini, teman-teman. Ada banyak sekali variasi bilangannya. Tetapi ini saya peringkas untuk yang memiliki bilangan 2 dan 5. Ada 2 yaitu 2, 3, 5, 8 dan juga 2, 4, 5 dan 8. Untuk urutan bilangannya kita tinggal menyesuaikan. Yang 2 itu ada di barisan kedua, 5 ada di barisan terakhir. Nah, kenapa yang atas ini tidak bisa? Karena 3 sudah ada di baris 1 kolom 1 di sini, sehingga kita tidak bisa menggunakannya di baris 1 kolom 5. Sehingga kita sudah tidak bisa pakai yang ini. Yang 8 pun demikian, ini sudah ada. Kemudian untuk yang 7 kita bisa menggunakan yang 4, 2, 7, 5 ini. Sedangkan yang 4 ini tidak bisa karena sudah ada 4 di baris 3 kolom 1. Nah, dari 2 ini teman-teman saya memilih untuk yang pertama, yaitu 8, 2, 3, 5 seperti ini. Dan nanti kebenarannya ini kita perlu memperhatikan apakah selisihnya yang ada di sini dan di sini nanti ketika dijumlahkan yang sini pun akan menghasilkan 20 begitu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Untuk menentukan bilangan yang lain, yaitu yang sini sama sini tadi, bisa dilakukan dengan mengurangi bilangan target dengan bilangan yang sudah diketahui, atau kita menentukan selisihnya, teman-teman. Sehingga saya menentukannya dengan cara 24 dikurangi 3 dikurangi 1 dikurangi 5 dikurangi 8 sama dengan 7. Dan untuk yang 22 juga demikian, saya mendapatkan 5. Nah, apakah jawaban tersebut benar? Kita bisa mengecek dengan menjumlahkan untuk kolom kedua. Jadi 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 2 itu benar sama dengan 20. Nah, perlu diingat ya teman-teman bahwa kita perlu untuk memeriksa kembali solusi yang telah dihasilkan, baik itu baris ataupun kolom. Nah, di sini saya sudah mengecek bahwa seluruhnya benar. Tapi teman-teman, pada kenyataannya tidak sesimpel ini, karena tentunya saya meringkas gitu ya untuk prosesnya. Pada kenyataannya kita harus mencoba satu persatu. Jika nanti ternyata ada satu baris ataupun satu kolom yang salah, berarti kita perlu mengecek lagi dari awal. Kita coba variasi yang lain. Seperti itu, teman-teman. Tapi pada dasarnya prosesnya seperti yang sudah saya jelaskan. Hanya yang lain itu berupa pengulangan. Seperti itu, teman-teman. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya jelaskan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.